Shalom bagi kita semuanya. Saya bersyukur bisa menyampaikan renungan ini. Mari kita sebelum mendengarkan renungan yang singkat ini, mari kita berdoa dulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat ini bisa menyampaikan sebagian renungan mengenai tentang Yesus. Kami mau menggali bagaimana Yesus yang luar biasa itu disebut di dalam kitab, dan itu menguatkan iman kami kembali. Biarlah Tuhan, renungan ini membuat kami belajar banyak hal, bahwa kami tidak boleh takut memberitakan tentang Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom bagi kita semuanya. Pada hari ini saya mau menyampaikan suatu renungan yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Ketika saya membaca Kisah Para Rasul, banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa disampaikan oleh rasul-rasul, seorang alatnya Tuhan, ya, muridnya Tuhan. Kita akan belajar mengenai siapakah Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul secara sekilas dapat dimaksudkan untuk merenungkan, menyelidiki, mengutarakan keyakinan atas iman orang percaya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Yesus Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul secara keseluruhan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Yesus, mulai dari visinya Yesus, gelarnya Yesus, karya Yesus, dan juga pekerjaan Yesus dalam upaya penyelamatan bagi dunia. Kitab ini juga menceritakan sejarah gereja Kristen awal setelah naiknya Yesus Kristus ke surga. Amanat Kisah Para Rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus dan pemimpin Roh Kudus yang dipimpin Roh Kudus sampai menyebarkan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah amanat agung yang harus kita beritakan. Ini alamat tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Di poin pertama saya mau memberitakan kepada kita semuanya bagaimana Kisah Para Rasul menyampaikan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Saudara bisa membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 36, 10 ayat 36, 11 ayat 20, 17 ayat 24, 22 ayat 8. Bagaimana Yesus disebut Tuhan dan Kristus. Di dalam bahasa Yunani, kurios dipakai untuk menunjukkan kepada kata Tuhan. Penggunaan kata kurios sudah dimulai sejak penerjemahan kitab suci Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Dapat kita melihat bahwa dalam Perjanjian Lama, kurios sebagai julukan Allah. Lebih terkhususnya Adonai dalam bahasa Ibrani, karena Perjanjian Lama ditulis bahasa Ibrani. Yesus juga disebut Tuhan, atau kurios ini terdapat dalam eksposisinya Paulus yang menggunakan kurios menggunakan kurios dengan jelas, yaitu Yesus Tuhan. Kurios Yesoun, ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, Roma 10 ayat 9, dan Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus di dalam Kisah Para Rasul 2, 3, 6. Lukas juga memakai sebutan Tuhan ketika Yesus mengajar mengenai iman kepada para rasul, Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Kemudian Lukas mencatat komentar daripada Zekeus yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tidak hanya itu, dalam tulisan Lukas yang lain dalam Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33, saudara bisa membacanya bagi kita. Dikatakan bahwa para rasul dengan kuasa yang besar memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi dikatakan di situ, Yesus Tuhan. Doa Stefanus saat sebelum kematiannya juga menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 59. Kesaksian yang diberikan oleh para rasul mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36. Di poin kedua, saya mendapatkan di Kisah Para Rasul adalah Yesus adalah Mesias. Kisah Rasul 3 ayat 18, 5 ayat 42, 9 ayat 22, 17 ayat 3, 18 ayat 5, 18 ayat 28. Kata Mesias di dalam bahasa Yunani diterjemahkan menjadi Kriston, yaitu dalam bahasa Inggrisnya Christ. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 22, bahwa para rasul-rasul melanjutkan perjalanannya mereka ke bait Allah dan di rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Don Kriston Yesoun, di dalam bahasa Inggris, the Christ is Jesus. Dalam Perjanjian Baru, Mesias atau Kristus selalu ditunjukkan kepada Yesus sendiri. Berita tentang keharusan penderitaan Mesias, yaitu Yesus, dan kebangkitannya Yesus pada hari ketiga juga disampaikan oleh Petrus, Paulus, Silas, dan
para rasul yang lainnya di Kisah Rasul 3 ayat 18, 17 ayat 3, 18 ayat 5, 18 ayat 28. Di poin yang ketiga saya mau menyampaikan itu adalah Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Rasul 8 ayat 37, teman saudara bisa membacanya di situ. 9 ayat 20. Istilah anak Allah bukanlah pertama kalinya muncul ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada zaman perjanjian baru. Istilah anak Allah dalam perjanjian lama menyebut anak Allah dalam perjanjian lama secara langsung ditunjuk kepada orang Israel. Status Israel sebagai umat kepunyaan dan pilihan Allah menjadikan mereka sebagai anak Allah. Dalam perjanjian baru menyebut anak Allah diterapkan untuk menunjukkan kepada orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas 6 ayat 35 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 27, itu menunjuk kepada kita orang-orang yang percaya akan Tuhan. Penggunaan gelar anak Allah yang dipakai kepada Yesus dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37 memakai kata bahwa pisteoton huion toi theo einaiton Yesoun, ya, Kriston, yang menceritakan bahwa dalam bahasa Inggrisnya I believe the Son of God to be Jesus Christ, yang menunjukkan bahwa proses kelahiran Yesus merupakan campuran tangan ilahi. Sudah jelas saudara-saudari yang terkasih bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya memberikan kesimpulan pada hari ini adalah dari 3 poin yang ada dapat kita belajar bahwa kita sebagai umat yang ditebus dengan darah Yesus harus memberitakan Injil seperti yang tertulis dalam kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, memberitakan sampai ke ujung bumi. Kisah ke-12 rasul yang memberitakan dirinya yang memberikan dirinya menginjil ke seluruh Yerusalem, Israel, ke seluruh orang-orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, memberikan dirinya untuk diterima atau tidak diterima oleh orang-orang itu. Dia sudah siap untuk memberitakan itu. Bagaimana juga memberitakan tentang seorang Yesus yang adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, dan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para ke-12 rasul kita dapat melihat bahwa kita tidak ada gentar sedikit pun mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Tuhan Kristus. Dapat kita lihat bahwa tidak ada alasan bagi kita yang sudah diselamatkan untuk beralasan untuk tidak menyampaikan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu, inilah renungan yang saya bisa berikan. Kita jangan malu untuk memberitakan firman. Mereka siap mati. Yesus mati untuk dosa kita. Kenapa salahnya kita untuk memberitakan firman? Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk kita supaya setiap renungan ini bukannya sekedar lewat. Saya akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas baiknya Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami melalui rasul-rasul yang sudah siap memberitakan Injil. Mereka mati dan mereka disiksa. Tuhan ajarin kami. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman Injil kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tema hari ini yang mengenai bahwa Yesus, bersaksi untuk Yesus, itu kami tanamkan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah bicara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.